Perkenalkan, nama saya Fikri Apurizaman dengan NIM 2309103022032. Nama saya Kismata Binderamsi dengan NIM 2309003101076. Perkenalkan, nama saya Brilian Nabila dengan NIM 2309103026060. Perkenalkan, nama saya Rafael Yonda Bagus dengan NIM 230303101015. Perkenalkan, saya Farhan Darmana dengan akhiran NIM 2064. Masyarakat menekankan nilai kebebasan pada setiap individu dan peran negara untuk melindungi hak-haknya. Di suatu negara, konsep yang mengacu pada kebebasan individu, keadilan sosial, dan demokrasi ialah disebut ideologi liberal. Ini adalah ideologi yang telah menjadi dasar pada setiap negara, termasuk negara yang akan kita bahas, yakni negara Jerman. Di setiap negara memiliki ideologinya masing-masing, namun hal tersebut tidak bisa diterapkan karena perbedaan ideologi. Lalu, apakah ideologi di negara Jerman bisa diterapkan di Indonesia? Dan bagaimana perbandingan pada setiap negara dengan ideologi yang serupa? Oleh karena itu, kami dari kelompok 3, Pancasila 32, akan membahas tentang ideologi di negara Jerman. Jerman memiliki sejarah panjang dalam menerapkan ideologi liberal. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan politik, ekonomi, dan sosialnya selama berabad-abad. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan ideologi liberal di Jerman. Latar belakang yang pertama adalah warisan filsafat. Pemikiran liberal yang memiliki akar kuat dalam filsafat Jerman, terutama pada abad 18 dan 19, seperti Immanuel Kant, Hegel telah memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran liberal dalam menekankan pentingnya kebebasan individu dan hak asasi manusia. Yang kedua adalah reformasi Protestan. Gerakan reformasi Protestan yang dimulai oleh Martin Luther di Jerman pada abad ke-16 memperkenalkan gagasan tentang kebebasan individu dalam agama dan urusan pribadi. Ini memberikan landasan bagi pemikiran liberal tentang pentingnya otonomi individu. Yang ketiga adalah revolusi industri. Seperti negara-negara lain di Eropa, Jerman mengalami revolusi industri pada abad ke-19. Perubahan ekonomi ini menciptakan kelas borjuis yang semakin berpengaruh, yang memiliki minat dalam menerapkan prinsip-prinsip liberal untuk memperluas kebebasan ekonomi dan perdagangan. Yang keempat adalah Konstitusi Weimar. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, Jerman mendirikan Republik Weimar pada tahun 1919. Konstitusi Republik Weimar menegaskan prinsip-prinsip demokrasi liberal, termasuk pemilihan umum, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers. Yang kelima adalah reintegrasi pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman Barat mendirikan sistem demokrasi liberal yang kokoh, yang didukung oleh sekutu. Prinsip-prinsip liberal seperti kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan ekonomi pasar bebas diakui dan dijalankan. Yang terakhir adalah pengaruh Eropa dan globalisasi. Bergabungnya Jerman dalam Uni Eropa dan globalisasi ekonomi telah mendorong penerapan ideologi liberal dalam kebijakan domestik dan luar negerinya. Jerman telah menjadi pendukung utama integrasi Eropa dan berpartisipasi aktif dalam perdagangan internasional. Dengan demikian, faktor-faktor sejarah, filsafat, dan pengaruh lingkungan eksternal telah berkontribusi pada liberalisme kehidupan bernegara di Jerman, baik dalam ranah politik, ekonomi, maupun sosial. Lantas, bagaimana dengan penerapan ideologi di Jerman saat ini? Nah, untuk penerapan ideologi liberal di negara Jerman, terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada aspek politik, aspek hukum, aspek sosial budaya, dan aspek agama. Nah, yang pertama adalah aspek politik. Di negara Jerman, ideologi liberal yang diterapkan pada aspek ini adalah mengacu pada kebebasan rakyat untuk berpendapat. Partai Demokrat Liberal juga berperan penting di dalam parlemen Jerman. Nah, dari segi hukum, Jerman memiliki sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip liberal seperti kebebasan individu, hak asasi manusia, dan perlindungan keadilan. Dalam segi sosial budaya, Jerman menghargai kebebasan untuk mengembangkan budaya mereka tanpa paksaan dari pihak eksternal sehingga mereka dapat dengan totalitas berekspresi sesuai budaya yang mereka miliki. Nah, dari segi agama, Jerman menganut prinsip kebebasan beragama. Masyarakat di Jerman dibebaskan untuk memilih apa agama yang mereka anut. Negara tidak ikut campur karena memang agama adalah urusan pribadi masyarakat di Jerman. Ideologi liberal adalah ideologi yang sudah banyak sekali diterapkan di banyak negara.
baik itu negara maju maupun negara berkembang. Tetapi meskipun ideologi itu adalah sama, ideologi liberal, terdapat perbedaan pada setiap negara yang menganut ideologi tersebut. Hal tersebut karena banyak faktor, termasuk sejarah maupun situasi kondisi tersebut. Karena itu, kondisi ideologi liberal atau penerapan ideologi liberal berbeda-beda di masing-masing negara yang menganut ideologi yang sama tersebut. Karena itu, kami akan membandingkan ideologi liberal di Jerman dan juga ideologi liberal di Kanada. Dalam bidang politik, Jerman memiliki kebijakan yang relatif sama dengan negara-negara lain dengan ideologi liberal, yaitu seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, demokrasi, dan lain-lain. Tetapi meskipun begitu, penerapannya mungkin berbeda-beda di setiap negara termasuk di Jerman. Nah, dalam bidang pendidikan, Jerman dipandang sangat baik karena hal ini juga merupakan salah satu dampak pasar sosial yang dimana pendidikan di Jerman itu digratiskan di semua tingkat, yang bahkan pelajar-pelajar asing juga mendapat bantuan dari sistem ekonomi pasar sosial ini di bidang pendidikan, yaitu digratiskan ketika belajar di perguruan tinggi. Sedangkan di Kanada, meskipun sudah ada bantuan-bantuan seperti di sekolah dasar, sekolah menengah, tapi untuk sekolah-sekolah tinggi dan lain-lain itu masih kurang atau tidak ada, dan masih juga diperdebatkan di pihak Kanada sendiri. Dalam bidang agama atau bidang budaya, Jerman dianggap buruk dalam menciptakan multikulturalisme. Meskipun dalam pemerintahan sudah menjamin kebebasan beragama yang dijamin dalam konstitusi, tapi di dalam masyarakat sentimen ini benar-benar sangat buruk, atau juga banyak pihak-pihak konservatif yang sangat tidak mendukung adanya perbedaan atau multikulturalisme, yang dimana bahkan dalam tokoh-tokoh pemerintahan banyak sekali kontroversi terhadap perbedaan. Sedangkan di negara Kanada, multikulturalisme ini sangat dipandang baik dan dinilai baik oleh media atau oleh dunia, yang dimana pemerintah Kanada sangat mendukung multikulturalisme dengan kebijakan-kebijakannya, sehingga Kanada dipandang dapat menjadi contoh yang baik dalam multikulturalisme. Dalam bidang ekonomi atau dalam konteks ini adalah keadilan sosial ekonomi, kedua negara ini menerapkan sistem ekonomi yang berbeda. Di negara Jerman menerapkan sistem ekonomi pasar sosial, sedangkan di negara Kanada menerapkan sistem ekonomi campuran. Nah, persamaan dari kedua sistem ini adalah keduanya berusaha mengadakan keadilan di ekonomi masyarakat, yang dimana pemerintah ikut campur tangan dalam ekonomi masyarakat sehingga tidak ada pasar bebas atau lebih terkontrol. Tetapi dalam hal ini sistem ekonomi pasar sosial dianggap lebih mendukung keadilan sosial, yang dimana pemerintah lebih mendukung seperti menggunakan tunjangan sosial, bantuan-bantuan sosial, yang bahkan pendidikan gratis kepada pelajar asing. Sedangkan pada ekonomi campuran, tunjangan sosial atau bantuan sosialnya tidak semasif hal tersebut, yang meskipun ada bantuan tapi tidak seperti di sistem ekonomi pasar sosial. Tetapi pada sistem ekonomi pasar sosial, ekonomi dipandang tumbuh lebih lambat karena lebih mengutamakan kestabilan dan keuntungan bersama. Sistem ini juga dianggap rawan terhadap arus atau ancaman globalisasi. Sedangkan pada sistem ekonomi pasar campuran, ekonomi pertumbuhannya dipandang lebih baik daripada sistem ekonomi pasar sosial. Apakah bisa diterapkan di Indonesia? Liberalisme adalah ideologi politik yang mendorong kemajuan individu dan kebebasan individual. Ideologi ini merupakan salah satu ideologi utama yang dipakai oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya. Namun, pemahaman liberalisme di Indonesia masih sangat terbatas dan tidak sempurna. Adapun alasan utama mengapa liberalisme sulit diaplikasikan secara langsung di Indonesia adalah karena perbedaan konteks sosial politiknya dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa. Indonesia memiliki sistem politik, budaya,
dan nilai-nilai yang berbeda seperti sistem pemerintahannya yang lebih berpangkal pada budaya lokal dan sistem pemilihan yang berbeda. Hal ini juga yang membuat transisi menuju liberalisme memerlukan penyesuaian yang kompleks dan menyeluruh. Dampak dari penerapan liberalisme di Indonesia akan sangat signifikan, meskipun dapat mendorong kemajuan individu dan kebebasan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian sosial dan ekonomi yang perlu diatasi dengan kebijakan yang tepat. Misalnya, peningkatan kinerja, ekonomi, dan kesejahteraan bisa terjadi melalui adanya peluang usaha dan inovasi. Namun juga harus diimbangi dengan upaya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang mungkin semakin membesar. Adapun perbandingan ideologi Pancasila dengan negara yang menganut paham liberalisme, terdapat beberapa perbedaan yang penting dalam setiap bidangnya. Yang pertama, bidang politik. Ideologi Pancasila lebih mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sementara liberalisme lebih mengutamakan kebebasan individu. Pancasila menganut sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Sedangkan liberalisme lebih menganut sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak individu. 2. Hukum. Ideologi Pancasila memiliki dimensi normatif yang menjadi landasan hukum dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan liberalisme lebih mengutamakan supremasi hukum sebagai dasar dari tata tertib masyarakat dan negara. Yang ketiga, ekonomi. Ideologi Pancasila tidak memiliki spesifikasi ekonomi yang terdefinisi, sedangkan liberalisme mengutamakan kapitalisme yang mengacu pada sistem ekonomi yang mengandalkan pemilik kepemilikan individu dan pengembangan pasar bebas. Yang keempat, sosial budaya. Ideologi Pancasila lebih mengutamakan keseimbangan antara individu dan masyarakat, sementara liberalisme lebih mengutamakan kebebasan individu di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, agama. Pancasila mengakui agama sebagai urusan individu dan bukan urusan negara, sedangkan liberalisme lebih menganggap agama sebagai urusan negara yang memiliki legitimasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, setiap negara memiliki ideologinya masing-masing. Konsep yang mengacu pada kebebasan individu, keadilan sosial, dan demokrasi ialah disebut ideologi liberal. Ideologi tersebut digunakan pada negara Jerman itu sendiri. Mengingat ideologi setiap negara berbeda dan tidak dapat diterapkan pada setiap negara. Seperti contohnya negara Jerman dan Indonesia. Alasan utama mengapa susah atau sulit diterapkan liberalisme di Indonesia karena perbedaan konteks sosial pada setiap negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa. Sekian, terima kasih.